Banjir merupakan fenomena yang cukup krusial untuk keadaan kita saat ini. Dari geografi bisa dibahas dari sisi lingkungan maupun dari sisi spasial atau keruangan. Yuk kita bahas kira-kira kenapa sih di Bekasi itu sering terjadi banjir. Bahkan faktanya pada Maret 2025 merupakan banjir terparah sejak 4 tahun belakangan ini. Yuk kita simak. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mutiara Dalam Cahya, NIM 14076255092. Pada video kali ini, saya akan membahas fenomena banjir besar yang terjadi di Bekasi pada bulan Maret 2025 yang bahkan berdampak hingga Jakarta dan Tangerang Selatan. Banjir ini melumpuhkan aktivitas masyarakat dan juga merendam ratusan rumah. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi? Apa penyebab utamanya dan apakah banjir ini baru pertama kali terjadi? Mari kita bahas. Banjir ini terjadi pada awal bulan Maret 2025 setelah wilayah Jabodetabek itu diguyur hujan dengan intensitas sangat tinggi selama beberapa hari berturut-turut. Curah hujan tidak hanya terjadi di Bekasi tetapi juga di wilayah hulu seperti Bogor yang kemudian menyebabkan banjir kiriman ke daerah hilir. Di kota dan kabupaten Bekasi, air merendam ratusan rumah, jalan utama, serta fasilitas umum. Ketinggian air di beberapa titik bahkan mencapai 1 hingga 3 meter, sehingga banyak warga terpaksa mengungsi. Kondisi serupa ini juga terjadi di Jakarta dan Tangerang Selatan yang mengalami banjir di kawasan pemukiman dan jalan-jalan strategis. Ada beberapa penyebab utama terjadinya banjir ini. Yang pertama itu hujan ekstrim. Curah hujan yang sangat tinggi melebihi kapasitas sungai dan sistem drainase yang ada. Yang kedua itu luapan sungai-sungai seperti Sungai Bekasi dan juga sungai-sungai lain di Jabodetabek tidak mampu menampung debit air yang besar sehingga air meluap ke pemukiman warga. Sendiri terpaku menatap langit, barangkali di sana ada. Ketiga, itu ada perubahan tata ruang dan kerusakan lingkungan. Berkurangnya daerah resapan air akibat alih fungsi lahan, pembangunan di sekitar sungai, dan juga serta drainase yang kurang optimal membuat air hujan itu tidak terserap dengan baik dan langsung mengalir ke pemukiman. Banjir di Bekasi dan sekitarnya bukan kejadian pertama. Wilayah ini memang dikenal sebagai daerah rawan banjir, terutama saat musim hujan. Sebelumnya, banjir besar juga pernah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, seperti tahun 2020 dan beberapa tahun setelahnya. Hal ini menunjukkan bahwa banjir di kawasan Jabodetabek merupakan masalah yang berulang, bukan kejadian yang berdiri sendiri. Dari peristiwa ini dapat disimpulkan bahwa banjir Bekasi Maret 2025 itu terjadi akibat kombinasi faktor alam dan juga aktivitas manusia. Banjir ini menjadi pengingat pentingnya penataan lingkungan, pengelolaan sungai, dan juga kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana. Demikian penjelasan saya mengenai fenomena banjir Bekasi Maret 2025. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama
Saya Syifa Fitri Oktaviani dengan NIM 1407625091. Di sini saya ingin menjelaskan tentang banjir yang melumpuhkan Bekasi serta merendam ribuan rumah di Tangerang Selatan dan Jakarta. Sebagaimana diberitakan oleh BBC Indonesia, dapat dijelaskan melalui pendekatan lingkungan dalam perspektif geografi. Nah, pendekatan lingkungan memandang bencana sebagai hasil interaksi timbal balik antara manusia dan lingkungan alamnya. Dalam kasus ini, banjir tidak dipahami semata-mata sebagai peristiwa alam, melainkan sebagai konsekuensi dari perubahan kondisi lingkungan yang dipengaruhi oleh aktivitas manusia. Lingkungan yang awalnya mampu menampung dan mengatur aliran air mengalami peralihan fungsi, sehingga ketika terjadinya hujan dengan intensitas yang tinggi, air itu tidak dapat dikendalikan dan akhirnya itu menggenangi kawasan permukiman. Nah, pendekatan lingkungan itu menekankan bahwa lingkungan memiliki keseimbangan alami yang dapat terganggu akibat pemanfaatan yang berlebihan. Di wilayah terdampak banjir, perubahan lingkungan terjadi melalui alih fungsi lahan yang mengurangi kemampuan tanah dan vegetasi dalam menyerapnya air. Nah, ketika ruang terbuka hijau semakin berkurang dan digantikan oleh bangunan, maka permukaan tanah itu menjadi kedap air. Kondisi ini itu menyebabkan air hujan lebih banyak mengalir di permukaan dibandingkan meresap ke dalam tanahnya. Nah, akibatnya itu lingkungan kehilangan fungsi ekologisnya sebagai pengendalian alami air, sehingga banjir menjadi lebih mudah terjadi. Selain itu, pendekatan lingkungan juga melihat peran manusia dalam menurunnya kualitas lingkungan perairan. Sungai dan saluran air yang seharusnya menjadi bagian dari sistem alami pengaliran air itu mengalami tekanan akibat aktivitas manusia, seperti pembuangan sampah dan pemanfaatan ruang yang tidak memperhatikan fungsi lingkungan. Nah, ketika sungai kehilangan kapasitas alaminya, air itu meluap dan merendam kawasan sekitar. Nah, dalam laporan di BBC, kesaksian warga itu menyatakan bahwa air dengan cepat merendam rumah hingga seluruh harta benda rusak, menunjukkan bahwa lingkungan tidak lagi mampu melindungi manusia dari dampak alam. Akibatnya itu terganggunya keseimbangan ekologi. Pendekatan lingkungan dalam geografi juga memandang manusia sebagai bagian dari ekosistem, bukan sebagai unsur yang terpisah dari alam. Oleh karena itu, banjir ini mencerminkan hubungan yang tidak seimbang antara manusia dan lingkungannya. Aktivitas manusia yang tidak memperhatikan keseimbangannya, daya dukung lingkungan menyebabkan lingkungan kehilangan kemampuannya untuk menopang kehidupan manusia itu sendiri. Nah, ketika keseimbangan tersebut terganggu, maka dampaknya itu kembali dirasakan oleh manusia dalam bentuk bencana yang merugikan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, melalui pendekatan lingkungan, banjir di Bekasi, Tangerang Selatan, dan Jakarta itu dapat dipahami sebagai akibat rusaknya hubungan harmonis antara manusia dan lingkungan. Lingkungan yang seharusnya berfungsi sebagai sistem pendukung kehidupan malah tidak bekerja lagi dengan secara optimal karena tekanan dari aktivitas manusia. Pendekatan ini menegaskan bahwa bencana banjir merupakan cerminan dari ketidakseimbangan antara ekologi yang dimana itu manusia dan lingkungan saling memengaruhi dalam satu sistem yang utuh. Sekian, terima kasih. Nah, selanjutnya dapat dilihat dari pendekatan keruangan geografi. Pada awal Maret 2025, Bekasi ini terjadi banjir atau dilanda banjir. Itu merupakan contoh bagaimana lokasi, tata guna ruang, dan hubungan antar wilayah memengaruhi terjadinya bencana banjir ini. Nah, banjir ini tidak hanya terjadi karena wilayah saja, melainkan karena kondisi ruang dan keterkaitan wilayah secara geografisnya. Nah, yang pertama ini ada letak geografis dan aliran air. Bekasi berada di wilayah dataran rendah dan berada di hilir sungai besar, termasuk Sungai Bekasi, Cikeas, dan Cilengsi. Lalu ketika hujan ekstrim melanda Jabodetabek, terutama di hulu seperti Bogor dan sekitarnya, air dari daerah hulu mengalir menuju hilir dan memenuhi sungai-sungai yang ada di Bekasi dengan cepat, sehingga sungai ini dapat meluap. Dan kondisi ini menyebabkan rumah, fasilitas umum, dan jalan dapat tergenang air. Lalu yang kedua ini ada pengaruh curah hujan yang ekstrim. Nah, curah hujan yang sangat tinggi adalah faktor awal yang memicu banjir.
Curah hujan ekstrim di wilayah Bogor dan Bekasi membuat debit air sungai meningkat tajam dalam waktu yang sangat singkat, sehingga sistem saluran air dan sungai tidak mampu menampungnya lagi. Nah, selanjutnya ini yang ketiga, ada tata guna lahan dan urbanisasi. Jadi, perubahan ruang atau land use di Bekasi dan daerah sekitarnya telah memperbesar resiko terjadinya banjir. Nah, banyak kawasan resapan air seperti lahan pertanian atau hutan kecil berubah menjadi kawasan pemukiman, industri, dan beton, sehingga air hujan ini tidak dapat lagi meresap ke tanah dan malah menjadi limpasan yang cepat menuju sungai. Kondisi seperti ini mengurangi kemampuan alami tanah untuk menahan air, sehingga banjir menjadi lebih parah. Lalu yang keempat ini ada hubungan ruang antar wilayah atau spatial interaction. Nah, banjir di Bekasi juga berdampak hingga Jakarta dan Tangerang Selatan. Karena wilayah tersebut termasuk bagian dari satu sistem aliran air dan kota metropolitan yang saling terhubung. Ketika sungai di hilir meluap, air akan menyebar ke wilayah yang terhubung secara geografis, sehingga Jakarta ini melalui Sungai Ciliwung dan Tangerang Selatan ini melalui aliran sungai di Jabodetabek ikut mengalami terjadinya genangan air atau banjir. Nah, selanjutnya ini yang kelima ada infrastruktur dan drainase. Nah, kapasitas drainase dan sistem pengendalian banjir di Bekasi dan Jabodetabek terbukti belum cukup kuat untuk menghadapi volume air yang sangat besar. Nah, beberapa bagian sungai juga memiliki tanggul yang belum sepenuhnya mampu menahan arus air, sehingga genangan ini makin meluas ke permukiman. Oke teman-teman, jadi sekarang aku akan menjelaskan nih kira-kira apa sih faktor yang menyebabkan di Bekasi itu sering banget banjir. Nah, saya akan membahas dari faktor topografi, iklim, dan juga keadaan tanah yang ada di Bekasi. Pertama kita bahas dulu nih dari topografi di Bekasi. Nah, secara topografi yang pertama, Bekasi itu dia itu dataran rendah teman-teman, otomatis ketinggiannya itu juga rendah, maka tuh rawan banget terjadinya banjir di Bekasi gitu. Banjir belum surut. Lalu yang kedua, di Bekasi itu dia juga tanahnya itu landai teman-teman. Jadi kalau misalnya kita naik gunung, itu kan ada ibarat struktur tanah yang tanah landai sama tanah curam. Jadi ilustrasinya kalau tanah landai dia itu tanahnya itu apa ya? Kita kayak ada istirahatnya gitu. Tapi kalau tanah curam dia tuh langsung menuju ke bawah gitu. Jadi kenapa sih tanah lain itu menjadi salah satu faktor topografi banjir di Bekasi? Nah, ilustrasinya misal terjadi banjir emang curah hujannya itu tinggi gitu. Hujan yang curah hujannya tinggi gitu. Nah, jadi airnya itu nggak langsung turun karena dia nggak curam, dia landai. Jadi airnya itu bakal langsung ketampung dulu gitu. Lalu yang ketiga, Bekasi itu faktanya dia juga berada di beberapa hilir sungai. Contohnya itu Kali Bekasi, teman-teman. Nah, jadi misal kalau terjadi hujan, itu otomatis hulu itu debitnya tuh bakal naik, teman-teman. Kalau debitnya di hulu naik, otomatis akan ke hilir. Otomatis air yang ada di hilir itu juga akan numpuk dan menyebabkan banjir kayak gitu. Jadi memang mudah sekali sih di Bekasi itu untuk terjadi banjir karena secara topografi dia juga memungkinkan terjadi gitu. Lalu yang kedua itu pembahasan mengenai iklim. Nah, kalau secara iklim di Bekasi dia itu curah hujannya tinggi tapi tropis gitu teman-teman. Jadi di Bekasi itu dia sering hujan tapi waktunya itu sebentar. Jadi sebentar-bentar hujan, sebentar hujan gitu kalau di Bekasi. Lalu yang menyebabkan Bekasi itu sering banjir secara iklim
Ditambah lagi daerah di sekitarnya seperti Bogor yang curah hujannya tuh lebih ekstrim teman-teman. Yang menyebabkan Bekasi itu dapat banjir kiriman dari contohnya dari Bogor gitu. Nah, kalau ditelaah secara iklim geografi itu bisa saya simpulkan itu berhubungan dengan iklim Köppen, yaitu iklim dia yang namanya itu iklim AM. Nah, iklim AM itu apa? Iklim AM itu iklim tropis monsun. Nah, itu iklim AM itu iklim yang dimana dia itu hujannya deras banget teman-teman, tapi musiman. Yang dimana di Bekasi ini tuh keadaannya ada musim dimana dia tuh hujan terus menerus, tapi ada musim dimana dia musim kering, tapi musim keringnya itu singkat gitu. Jadi misal hujan gitu, ya udah hujannya tuh relatif waktunya tuh singkat. Jadi misal tiap sejam sekali gitu. Nah, ketika terjadinya hujan, otomatis tanah itu belum sempurna untuk menyerap hujan tersebut, makanya ya udah banjir di Bekasi itu kayak gitu teman-teman. Jadi secara iklim AM tuh ibaratnya air itu datang rame-rame tapi waktunya itu singkat gitu, sehingga tanah tuh nggak punya daya serap yang maksimal gitu. Lalu yang ketiga, kalau secara struktur tanah di Bekasi itu dia didominasi dengan tanah aluvial. Jadi tanah aluvial itu tanah yang dia tuh teksturnya halus, terus banyak unsur lempung, dan faktanya dia tuh daya serapnya rendah teman-teman. Nah, dari ciri-cirinya aja dia daya serapnya tuh rendah. Nah, gak make sense banget sama Bekasi yang hujannya itu sering banget, cuma waktunya tuh kayak bentar gitu. Misal tiap sejam sekali dia hujan, sedangkan tanahnya aja tuh daya serapnya rendah gitu. Jadi kembali lagi ke iklim tadi, balik lagi nih, tanah hubungannya sama iklim. Jadi kalau misal hujannya tuh sering banget, cuma tanahnya tuh si tanah aluvial yang enggak mensupport gitu, sehingga ya udah gampang terjadi banjir. Selain itu, selain faktor tanah itu juga dipengaruhi faktor betonisasi buat bangunan-bangunan gitu, bangunan-bangunan besar gitu. Terus juga Bekasi ini identik dengan drainasenya tuh yang nggak baik gitu teman-teman, sehingga menyebabkan Bekasi itu gampang banget banjir gitu. Jadi itu aja teman-teman penjelasan kira-kira kenapa sih Bekasi tuh gampang banget banjir dari sisi topografinya tuh kenapa, iklimnya kenapa, dan keadaannya kenapa. Nah, saya review lagi ya, kalau dari sisi topografi yaitu dia tanah rendah, terus dia juga tanahnya dia landai. Terus kalau dari sisi iklim dia itu tropis tapi curah hujannya tinggi. Curah hujannya tuh kayak tiap sejam sekali dia hujan gitu. Dan dia itu masuk ke iklim Köppen, yaitu iklim AM. Lalu dari segi tanah, dia itu tanahnya didominasi oleh tanah aluvial, tanah yang daya serapnya tuh rendah gitu. Jadi kayak gitu teman-teman. Terima kasih. Banjir besar yang terjadi pada awal Maret 2025 tidak hanya menjadi bencana lokal, tetapi juga berdampak luas hingga tingkat regional. Hujan lebat yang mengguyur wilayah Jabodetabek menyebabkan luapan sungai, jebolnya tanggul, dan merendam ribuan rumah. Peristiwa ini menunjukkan bahwa banjir bukan sekedar persoalan satu daerah, melainkan saling berkaitan antar wilayah. Terdapat dampak yang disebabkan oleh banjir tersebut. Dampak di tingkat lokal yaitu dampak banjir paling terasa langsung oleh warga. Di Kota Bekasi, banjir membuat wilayah tersebut dinyatakan lumpuh. Rumah warga, jalanan utama, hingga kantor pemerintahan terendam air. Aktivitas masyarakat terhenti karena akses transportasi terganggu dan banyak warga terpaksa bertahan di lantai 2 rumah atau mengungsi. Di Jakarta, setidaknya 77 RT berdampak banjir yang tersebar di Jakarta Timur, Selatan, dan Barat. Nah, warga harus mengungsi di masjid, sekolah, dan ruang publik. Aktivitas ekonomi seperti di Pasar Cipulir juga terganggu, meskipun sebagian pedagang tetap berusaha bertahan. Sementara di Tangerang Selatan, 11 wilayah terdampak akibat luapan Kali Serua. Ratusan kepala keluarga mengalami kerugian karena rumah dan barang-barang mereka terendam. Dampak lokal ini memperlihatkan bagaimana banjir langsung mempengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat.
mulai dari tempat tinggal, mata pencaharian, hingga rasa aman. Selanjutnya, dampak di tingkat regional. Jika dilihat lebih luas, banjir ini tidak berdiri sendiri di satu kota, melainkan menyebar secara regional di kawasan Jabodetabek. Sungai-sungai besar seperti Kali Cilengsi, Kali Cikeas, dan Kali Bekasi saling terhubung lintas wilayah administrasi dari Bogor, Bekasi, hingga Jakarta. Luapan air di wilayah hulu seperti Bogor berdampak besar pada daerah hilir seperti Bekasi dan Jakarta. Pada data dari komunitas peduli Cilengsi Cikeas menunjukkan bahwa ketinggian air tahun 2025 akan melebihi banjir sebesar 1 Januari 2020. Hal ini menandakan adanya masalah regional seperti kapasitas sungai, tanggul yang belum sepenuhnya kuat, serta tata ruang yang belum mampu menampung debit air yang ekstrim. Nah, dampak regional juga terlihat dari terhambatnya mobilitas antar wilayah, jalan penghubung antar kota terendam, distribusi barang terganggu, dan aktivitas perkantoran maupun perdagangan ikut terhambat. Selanjutnya, dampak yang lebih luas. Secara lebih luas, banjir ini mencerminkan persoalan nasional terkait cuaca ekstrim dan perubahan iklim. BMKG menyebutkan bahwa dinamika atmosfer seperti gelombang Kelvin dan Rossby ekuatorial meningkatkan potensi hujan lebat di banyak wilayah Indonesia, tidak hanya di Jabodetabek. Banjir ini menjadi peringatan bahwa bencana hidrometeorologi semakin sering dan semakin parah. Dampaknya tidak hanya berupa kerugian materi, tetapi juga beban sosial dan ekonomi, seperti meningkatnya jumlah pengungsi, risiko penyakit, serta tekanan pada pemerintah daerah dan pusat dalam menangani bencana. Nah, peristiwa ini juga memperlihatkan pentingnya kerjasama lintas daerah dan perencanaan jangka panjang, karena bencana alam tidak mengenal batas administratif. Kesimpulannya, banjir Maret 2025 menunjukkan bahwa dampaknya menyebar dari tingkat lokal hingga regional, bahkan mencerminkan persoalan yang lebih luas secara nasional. Oleh karena itu, penanganan banjir tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan koordinasi antar wilayah, kesiapsiagaan masyarakat, serta kebijakan lingkungan yang berkelanjutan agar dampak serupa dapat diminimalkan di masa depan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fajar dari Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dengan NIM 140726551. Di sini saya akan membedah mengenai permasalahan banjir yang terjadi di Jakarta, Bekasi, dan juga Tangerang Selatan. Sebuah peristiwa yang sering kali melumpuhkan perekonomian di Indonesia, khususnya daerah Jabodetabek. Dalam laporan BBC Indonesia, kita mendengar rintihan warga yang mengatakan semuanya habis, air merendam rumah-rumah kami. Kalimat ini bukan hanya sekedar luapan emosi, melainkan sebuah realitas geografis di mana ribuan rumah terendam dan akses transportasi terputus total. Di Bekasi, aktivitas warga benar-benar lumpuh. Sedangkan di Jakarta dan juga Tangerang Selatan, ribuan orang harus dievakuasi. Fenomena ini menjadi sebuah pertanyaan. Mengapa wilayah yang secara teknis sudah mengalami modernisasi di drainasenya, tapi masih mengalami kebanjiran? Oleh karena itu saya akan hal ini dengan 3 poin. Yang pertama itu respon cepat, adaptasi, dan juga mitigasi bencana keberlanjutan. Untuk respon cepat, kejadian yang kita lihat mencakup aspek darurat dan juga kemanusiaan. Pemerintah melalui BPBD dan juga Basarnas segera melakukan evakuasi menggunakan perahu karet untuk menjangkau titik-titik terdalam dalam mengevakuasi masyarakat. Tetapi hanya soal memindahkan masyarakat, melainkan juga untuk menyediakan posko kesehatan dan juga dapur umum, karena hal ini sangat dibutuhkan bagi mereka yang terdampak bencana banjir ini. Dalam perspektif tata kelola, respon cepat juga diperlukan. Koordinasi antar wilayah, misalnya bagaimana pintu air Manggarai atau Katulampa dikelola untuk membagi beban air agar tidak menumpuk di satu titik saja. Namun kita harus sadar bahwa merespons saja tidak cukup jika kejadian ini terus berulang setiap tahunnya. Lalu yang kedua adalah adaptasi, mengubah pola hidup di dataran banjir. Masyarakat dan pemerintah harus beradaptasi dengan kenyataan bahwasannya
Jabodetabek merupakan dataran rendah yang rawan akan banjir. Adaptasi fisik terlihat mulai dilakukan warga secara mandiri dengan cara meninggikan lantai rumah mereka dan juga membangun tanggul-tanggul di depan pintu rumah mereka. Namun secara kolektif, adaptasi yang lebih cerdas adalah dengan melakukan digitalisasi peringatan dini bagi pemerintah dan juga masyarakat. Agar apa? Agar masyarakat dapat memantau tinggi rendahnya air melalui aplikasi secara real time, sehingga masyarakat dapat melakukan evakuasi mandiri dan menyelamatkan harta benda serta keluarganya. Lalu juga ada adaptasi sosial, yaitu dengan cara mengubah budaya membuang sampah ke sungai yang selalu dilakukan oleh masyarakat, khususnya masyarakat yang tinggal di bantaran sungai. Hal ini perlu dilakukan pemerintah dengan cara melakukan edukasi dan juga sanksi yang tegas. Lalu yang ketiga adalah mitigasi jangka panjang. Agar bencana ini dapat dimitigasi di masa depan, kita memerlukan strategi keberlanjutan yang holistik atau menyeluruh. Yang pertama adalah restorasi daerah aliran sungai. Masalah banjir Bekasi dan Jakarta tidak bisa diselesaikan hanya dari hilir, tetapi dari hulunya juga yang dapat di Bogor. Lalu yang kedua adalah pembangunan infrastruktur biru hijau. Kita butuh lebih banyak kolam retensi atau sumur resapan untuk dapat meresap air hujan. Lalu yang ketiga adalah audit tata ruang yang berkelanjutan. Nah, pemerintah berperan dalam melakukan penindakan dan audit terhadap developer yang nakal. Pada audit ini pemerintah berperan untuk dapat memeriksa izin dari developer-developer yang membangun perumahan yang dekat-dekat dengan aliran sungai. Bisa dilihat apakah mereka mengambil zona resapan air. Lalu yang terakhir itu ada normalisasi dan naturalisasi sungai. Perlu adanya sinkronisasi antara memperluas kapasitas sungai dan juga menjaga ekosistem alami sungai agar tidak hanya air yang lewat dengan cepat, tetapi juga dapat dikelola dengan baik. Sebagai penutup, bencana di Jabodetabek ini memberikan pelajaran berharga bagi kita, khususnya bagi kita prodi PIPS yang juga mempelajari geografi. Alam selalu mencari jalannya untuk kembali. Ketika ruang-ruang air kita ubah menjadi hutan beton, air akan mencari ruang yang baru, termasuk ke dalam rumah-rumah kita. Oleh karena itu, mitigasi sejati bukan hanya soal membangun tembok raksasa di pinggir laut, tapi soal bagaimana kita sebagai manusia belajar menghormati siklus air dan merancang kota yang mampu bernapas bersama dengan alam. Oleh karena itu, mari kita mulai dari diri kita sendiri dengan menjaga lingkungan terkecil kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.